Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Wasallama tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mari terus dan senantiasa kita memuji dan bersyukur dan menikmati seluruh apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu akan berujung kepada kebahagiaan. Mari kita bersolawat salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Agung, sinar seluruh zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita pada pertemuan sebelumnya membahas sholat wajib. Saya lupa sampai poin, sudah sampai salam belum ya? Sudah selesai semua? Lupa ya. Yang kemarin sebelumnya. Kalau sudah wajib, kita akan membahas sholat sunnah. Sholat wajib hingga sampai tasyahud sama salam sudah ya. Dan kemarin kalau ada laptop LCD saya bawakan, ya nggak apa-apa. Saya sudah membawa laptopnya, tapi LCD belum siap, ya besok lagi. Kalau ada disiapkan LCD-nya. Tapi kalau tidak perlu ya nggak usah, karena kita pakai ini di syuting ya, disiarkan ke TV apa ini? TV Gamping atau TV mana? TV An-Nur. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk kepada sholat sunnah. Sholat sunnah, apa sih pentingnya sholat sunnah bagi kita? Kalau sholat wajib adalah sholat yang bila kita kerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Sementara sunnah itu bila dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Atau dengan istilah lain, kalau sholat wajib itu harus dilakukan, kalau sholat sunnah itu anjuran untuk dilakukan. Jadi sunnah itu anjuran atau mustahabbah. Tetapi kalau fardhu wajib itu harus dilakukan. Ketika seorang ulama ditanya besar mana pahalanya sholat wajib dan sunnah, maka secara umum semua yang wajib itu pahalanya paling besar, baru sholat sunnah. Karena meninggalkannya itu dosa, tentu melaksanakannya pahalanya besar. Sementara sholat sunnah karena meninggalkannya saja nggak apa-apa, maka pahalanya pasti di bawah sholat wajib. Meski demikian, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan sholat sunnah ini. Bahkan di dalam hadis qudsi dijelaskan bahwa ketika seseorang nanti menghadap Allah, Allah akan bertanya, tunjukkan kepada saya sholat-sholatmu. Maka sholat wajib itu kemudian ditunjukkan. Kalau sholat wajib itu sudah memenuhi, sudah rampung, sudah selesai, sholat sunnahnya tidak dilihat. Wajib udah bagus, cukup. Tapi kalau wajibnya itu kurang, maka
Allah lalu bertanya, mana sholat-sholat sunnahmu? Dari sholat sunnah ini oleh Allah diminta sebagai pelengkap dan penyempurna sholat wajib. Apa sih sholat wajib yang harus sempurna itu? Satu, niat kita kepada Allah itu harus sempurna. Jadi ketika kita berniat kepada Allah sholat wajib, maka harus sempurna. Niatnya duhur, maghrib, isya harus ada dalam hati kita, dalam diri kita, lillahi ta'ala, hanya milik Allah ta'ala. Itu yang pertama, yang namanya sholat itu sempurna. Kedua, sholat sempurna itu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari awal sampai akhir. Bagaimana kita mengikuti Rasulullah digambarkan di dalam hadis, baik qauliyah perkataan Nabi secara langsung, maupun fi'liyah perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh sahabat dan sampai kepada kita. Yang ketiga, terpenuhi semua syarat rukun dan sunnahnya. Jadi ada syarat itu mulai dari bersih dari najis dan hadas, baik pada tempat, pakaian dan badan kita, kemudian menghadap kiblat, menutup aurat, ya, itu adalah syaratnya. Rukunnya apa? Rukunnya takbir. Jadi rukun sholat ini kalau nggak dikerjakan, maka menurut para ulama sholatnya tidak sah. Apa itu? Yaitu takbir, baca Al-Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat, salam. Ini rukun. Sunnahnya apa? Sunnahnya itu bacaan-bacaan sholat. Selain Al-Fatihah itu sunnah semua. Nah, memang kalau ikut Nabi tidak ada istilah sunnah maupun rukun, semuanya sama kita lakukan agar sempurna. Tapi karena ada penegasan Nabi dan ada yang tidak ditegaskan, maka kebanyakan ulama itu menyatakan bahwa doa-doa itu bukan rukun tetapi sunnah. Misalnya sholat yang tanpa doa pun, misalnya yang penting dia rukuk, dia sujud, tetap sah, tapi tidak mendapatkan kesempurnaannya karena sunnah-sunnahnya tidak dilakukan. Yang terakhir adalah khusyuk. Sholat itu ketika kita sudah takbir hingga sampai salam, tidak ada yang kita pikirkan kecuali hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Kita ibadah kepada Allah, yang kita pikirkan, yang kita minta adalah apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara kita yang bisa 5 poin itu sempurna? Sulit, repot. Ibu repot ya. Apalagi yang terakhir khusyuk itu, Masya Allah ya. Duit kita cari di luar sholat gak ketemu, di sholat bisa ketemu. Kunci. Nah, kalau lupa sesuatu sholat, ketemu nanti di sholat. Masya Allah, gimana kita enggak bisa khusyuk seperti itu ya? Memang ya karena mungkin konsentrasi, lalu pikiran itu melayang lah, mencari sesuatu ya. Akhirnya ketemu di dalam sholat. Karena itulah maka untuk menyempurnakan sholat wajib inilah Allah memberikan tatawu, tambahan-tambahan yang sunnah, yang mustahabah untuk menyempurnakan sholat wajib. Kalau makanan itu kan kita sebut 4 sehat, 5 sempurna. Yang sehat ini yang wajib itu thayyib, halalan thayyiban, lalu disempurnakan dengan yang lain. Kita mulai, jadi banyak sholat sunnah itu, mulai dari sholat yang sangat ditekankan Nabi, yaitu sholat rawatib, sholat yang mengiringi sholat
wajib. Tapi sebenarnya ada 2 sholat yang secara khusus disebut Nabi sebenarnya. Ada 3 hal yang jangan engkau tinggalkan. Yang pertama itu disebut Nabi adalah sholat witir sebelum tidur, ya, 3 rakaat sebelum tidur, atau paling tidak mau belum atau setelahnya, tapi Nabi nyebut sebelum tidur. Lalu 2 rakaat sholat duha, yang satu baru puasa, 3 hari puasa di dalam 1 bulan. 3 ini yang Nabi sebut secara khusus. Sholat rawatib tidak masuk, tetapi di dalam beberapa kitab fikih, sholat rawatib itu yang sangat besar. Salah satunya malah Nabi nyebut itu rawatib yang mengiringi sholat subuh, atau disebut dengan sholat sunnah fajar, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, setelah masuk waktu subuh. Bahkan Nabi mengatakan sholatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dikatakan rakaatail fajri, 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi memang masing-masing ketika Nabi menyebut itu memiliki keutamaan-keutamaan. Tapi kita mulai dari salat rawatib saja. Bapak Ibu rahimahullah, dalam sebuah hadis dikatakan, di sini dikatakan, ma min abdin muslimin yusolli lillahi kulla yaumin sintai asrota rokatan, ya. Jadi tidaklah seorang hamba muslim yang dia itu sholat sehari semalam 12 rakaat tatawuan ghairu faridatin, yaitu sholat sunnah bukan wajib, illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah bangunkan 1 rumah di surga, au illa bunyalahu baitun fil jannah, kecuali dibangunkan untuknya 1 rumah di surga. Bapak Ibu sekalian sudah punya rumah di dunia ini, tapi rumahnya kalau kiamat nanti udah rusak, ya. Mungkin rumahnya bagus tapi rusak sudah. Nggak usah rusak, kita tinggal mati saja sudah diwariskan, bukan milik kita. Jadi rumah sudah nggak ada kita dunia ini. Sebaik-baik rumah di dunia pasti akan ditinggalkan. Sebaik-baik rumah di dunia pasti akan rusak. Kalau itu tidak usah membuat rumah baik, ya perlu juga. Karena salah satunya kebahagiaan di dunia itu adalah, kata Nabi, orang yang rumahnya luas. Kalau dulu luas, sekarang itu baik dan luas. Tapi jangan luas-luas, nanti kalau anaknya pergi semua mumet. Ada teman itu rumahnya tingkat, ada 8 kamar, anaknya sudah pergi semua, ruwet. Terus saya datangi, kenapa nggak dibuat saja kos-kosan? Nggak mau ini, istri katanya nanti nggak terganggu. Nah, caranya jangan kos-kosan biasa, dibuat saja rumah tahfidz, agar nggak terganggu. Yang atas itu untuk rumah tahfidz, yang bawah tetap untuk Pak Ibu, sehingga dikasih tangga dari tempat yang lain biar nggak terganggu. Nah, itu manfaat, agar tidak dihuni oleh yang lain. Kalau nggak dihuni manusia kan ada yang mau juga ngontrak di situ, nggak bayar lagi, dan kadang-kadang malah ganggu, nanti suaranya berisik. Karena itu maka dihuni oleh bacaan Al-Quran dengan rumah tahfidz, insya Allah bagus. Termasuk Ibu Kartono yang rumah menghadap ke utara, okay. Wonten Bu Kartono niki, nggak di sini ya, agak barat beliau. Meminta agar rumahnya di atas itu ada 3 kamar,
belum saya lihat karena beliau di bawah daripada mubadzir. Dulu Pak Kartono itu yang wakaf tanah di Taman Tirto Utara, kita pakai masjid sudah jadi, namanya Masjid Baitun Nafi. Cukup besar, itu 1.200 atau enggak 1.500 meter di sana. Di Mberajan, ya. Mberajan, Taman Tirto, Kasihan, Bantul. Semoga Allah menerima wakafnya dan seluruh amalnya. Jadi itu sholat 2 rakaat. Yang pertama adalah, lalu dikatakan dalam hadis yang lain ini, apa saja itu? Termasuk sholat sunnah rawatib itu. Arba'a raka'atin qabla dzuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Maksudnya sebelum sholat zuhur, setelah masuk waktu zuhur. Kalau mau 4, jadi 12 itu 4 sebelum zuhur, warok ataini ba'dah, dan 2 rakaat setelahnya, setelah zuhur. Warok ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib. Warok ataini ba'dal isya'i, 2 rakaat setelah isya'. Warok ataini qoblal fajri, 2 rakaat sebelum fajar. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, berapa ini? 6. 2 rakaat setelah isya, 8. Maghrib, 2 rakaat setelah isya, 10. 2 rakaat sebelum subuh, 12 semuanya. 12 ini yang disebut rawatib, yang tadi Allah janjikan akan dibangunkan rumah. Nah kalau di surga itu udah masuk, itu nggak perlu rumah Pak. Kenapa? Kan sudah masuk. Nah, itu nanti masuk istana, gedung sendiri, gedung bersama dengan yang lain. Nah, jadi kita akan dibuatkan oleh Allah surga itu sendiri-sendiri, tapi dalam satu gedung satu. Tapi kalau punya rumah sendiri kan enak. Kadang-kadang campur dengan yang lain, kadang-kadang ke villa sendiri. Ini adalah villa, rumah dibangunkan gara-gara aktif sholat rawatib. Jadi semakin banyak kita punya fasilitas di surga, itu kan semakin enak. Apakah di surga itu tidak bebas? Memang Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran surat Fusilat itu kan, di dalam surga itu walahum ma tastahi anfusukum walakum mimma tad'un. Di sana kamu akan bisa mendapatkan ma tastahi anfusukum, apapun yang kamu inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan di sana pun kamu akan mendapatkan apapun yang kamu panggil. Siang-siang gini kayaknya enaknya makan minum es kopior ini. Ya Allah, es kopior mak pentiung datang. Langsung datang itu. Ya tahu yang buat siapa. Teng buat kelamaan ya. Mak pentiung datang. Ya Allah, enaknya begini ini. Makan sate kelatak ini. Mak pentiung sate kelatak Pak Pong datang. Itu kalau makanan gampang. Nah, kalau orang nggak bisa, kan sudah halal semua. Istri ya Allah, dulu saya punya pacar, saya ingin pacar saya didatangkan ke sini. Lah pacarnya itu masuk surga apa neraka? Kan itu. Sama surga itu pacaran bareng. Dia sekalian di surga itu begitu. Pertama adalah 4 rakaat sholat sebelum duhur itu kalau sempat. Kalau enggak ya 2 enggak apa-apa. Berarti 10. Ada hadis yang lain mengatakan 10. Sehingga duhur itu sebelumnya bisa 4, bisa 2. Ya. Waktunya adalah masuk waktu duhur. Karena siang hari ketika matahari persis di tengah, itu kita dilarang sholat. Waktu duhur itu biasanya rata-rata itu 5 menit sebelum waktu tengah. Tapi beberapa tempat misalnya pernah itu di mana ya? Saya lupa di daerah mana itu. Waktu duhur itu
karena sangat khawatirnya terkena waktu tengah, sudah waktunya masuk Pak, ntar dulu Pak, kita nunggu 10 menit lagi baru adzan. Jadi ditambah lagi. Khawatirnya apa? Khawatir mendekati waktu matahari pas di atas itu, sehingga masih nunggu lagi itu, belum waktunya ini Pak. Kita di sini biasa tambah, oh ya nggak apa-apa wis, ditambah lagi 10 menit baru adzan. Jadi waktu tengah itu memang waktu betul-betul matahari di tengah. Nah sebenarnya itu sih larangan itu bukan pada waktu tengahnya, itu ikhtiyat saja. Sebenarnya larangannya adalah kita menyembah matahari. Karena orang Majusi dulu itu menyembah matahari 3 waktu. Terbitnya matahari, matahari di tengah, dan terbenamnya matahari. Maka ketika kita sholat itu setelah waktu tersebut. Termasuk di sini ini kalau kita syuruk itu kan jam berapa tadi? 7 misalnya, 37 misalnya. Kapan sholat syuruk? Ya setelah itu, bisa 1 menit, bisa 2 menit, sudah selesai. Kelamaan nanti 1 jam setelah syuruk, kelamaan. Ya setelah itu, yang kita 1 menit ya nggak apa-apa. Tapi ada orang hati-hati itu, ntar aja Pak saya 5 menit sebelumnya, itu juga nggak apa-apa. Karena memang ketika sholat dalam kondisi tertentu itu boleh. Misalnya sholat Jumat. Sholat Jumat itu para ulama harus waktu masuk duhur. Tapi orang yang datang Jumatan itu biasanya sebelum waktu duhur, bahkan sebelum matahari di atas. Bisa nggak seseorang datang sholat sunnah padahal waktu matahari di atas? Sangat mungkin. Kita itu nggak pernah melihat matahari kok. Datang ke masjid Jumatan ya sholat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Sehingga larangan pas waktu duhur itu sebenarnya larangan ketika kita secara substansi itu berniat sholat karena matahari di tengah, itu yang memang dilarang. Sehingga sholat sunnah intidharul jum'ah namanya, atau tahiyatul masjid, itu malah nggak ada waktu. Bapak Ibu sudah sholat asar, pas ke masjid mau maghrib, masuk masjid, nanti kita bahas namanya sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid tidak ada larangan karena datang di masjid, ya. Termasuk ketika Bapak Ibu sudah sholat subuh, ternyata masuk lagi ke masjid, padahal waktu subuh sampai waktu matahari belum terbit. Boleh nggak sholat? Boleh saja. Namanya sholat tahiyatul masjid, bukan sholat ba'diyah. Sholat subuh bisa, subuh malah bisa sebelum matahari terbit, subuh itu masih bisa. Kalau ketiduran setelah terbit ya nggak apa-apa, ketiduran kok boleh juga. Itu kalau sekali 2 kali, kalau bolak-balik kebiasaan, bukan ketiduran namanya ya. 4 rakaat sebelum duhur. Yang kedua adalah 2 rakaat setelah duhur. Khusus Jumatan, Jumatan ini ada perbedaan ulama. Ulama yang pertama berdasarkan pada hadis-hadis Nabi yang tidak ada, maka tidak ada yang namanya sholat qobliyah Jum'ah. Ketika sholat duhur ada qobliyah duhur, tapi Jumat nggak ada qobliyah Jumat itu. Karena itu dalam Jumatan ini Nabi sholat qobliyahnya, sholat rawatibnya itu setelah Jumatan semua. Nabi kalau Jumatan ditekan oleh Ibnu Abbas atau Abdullah bin Umar, lupa saya, Nabi sholat 2 rakaat setelah Jumatan di masjid dan 2 rakaat ketika di rumah. Jadi 4 rakaat Nabi tetap Jumat itu. Tapi semuanya setelah Jumatan, 2 rakaat setelah Jumatan di masjid, lalu pulang di rumah 2 rakaat lagi ketika di rumah. Boleh nggak kalau cuma 2 di masjid? Boleh saja. Itu hanya cerita bahwa Nabi itu melakukan 4 rakaat rawatib itu untuk waktu duhur khusus Jumat, ya. Tetapi untuk waktu selain Jumatan atau hari-hari lain maka 2 rakaat setelah duhur. Lalu apa yang kita lakukan sebelum Jumatan itu?
banyak sholat yang lain ya. Yang pertama adalah sholat tahiyatul masjid. Yang kedua bisa sholat setelah wudhu. Ada satu sholat lagi, sholat sunnah mutlak intidharul jum'ah. Pokoknya kita sholat apapun sebelum waktu adzan Jumatan itu dibolehkan, karena riwayat-riwayat yang sangat banyak. Tapi tidak termasuk di rawatib sini. Itu pendapat satu. Pendapat yang kedua, karena Jumatan itu adalah bagian sebenarnya dari duhur, asal muasalnya memang sholat ini duhur, dan Jumat itu kan datang belakangan syariat Jumatan ini. Jadi dulu sholat itu ya maghrib isya duhur, isya subuh ya, duhur asar, setiap hari sama. Tetapi baru turun syariat kemudian duhur untuk sholat Jumat diganti dengan sholat Jumat. Berarti asal sholat ini adalah duhur. Ini pengertian yang kedua nih. Karena asalnya sholat duhur, maka Jumat itu pengganti. Karena Jumat ini pengganti, maka dia mengganti sholat Jumat duhur yang 4 rakaat diganti dengan 2 rakaat ditambah khutbah, atau khutbah dan 2 rakaat. Maka sholat-sholat sunnah sebenarnya tidak berubah karena waktunya waktu duhur. Sehingga qobliyah Jumat itu dianggap masih ada namanya qobliyah duhur di waktu Jumat. Karena orang kalau nggak bisa sholat Jumatan, dia kembali ke sholat duhur. Ibu-ibu yang tidak Jumatan kembalinya ke sholat duhur. Itu pun nanti beda pendapat lagi, Bu. Kalau sholat duhurnya itu 4 apa 2? Nah ini hari Jumat masa sholat 4 rakaat? Balik lagi. Itulah fikih ya. Kita bahas besok aja semuanya. Tapi saya ingin menjelaskan tentang sholat rawatib tadi. Akhirnya apa? Qobliyah duhur tadi itu akhirnya dibuatlah sebuah gagasan sholat qobliyah masih ada. Caranya apa? Harus masuk duhur dulu dong. Kalau belum masuk duhur itu belum qobliyah duhur namanya. Belum masuk duhur kok. Maka kita datang ke masjid sholat 2 rakaat. Kok adzan itu langsung kita dengarkan khutbah dan sholat, berarti kita tidak melakukan qobliyah duhur. Qobliyah duhur itu ada kalau sudah adzan. Dibuatlah kemudian adzan 2 kali. Adzan pertama itu adzan masuknya waktu duhur, yang di situ kemudian orang boleh sholat 2 rakaat qobliyah. Baru adzan kedua itu naiknya khatib di atas mimbar. Lah seperti ini karena memang kepentingan dari sholat itu ada. Itu pendapat ini ya. Jadi nggak apa-apa, nggak usah kita mengatakan salah atau benar. Itu ekspresi beragama sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Sehingga ada adzan 2 kali. Itu adzan pertama masuknya sholat duhur, masuknya waktu duhur atau waktu Jumatan. Adzan kedua itu adzan yang sebenarnya menandai seorang khatib sudah duduk di atas mimbar dan sholat Jumat atau ibadah Jumat segera dimulai. Beda 2 adzan Jumat pada masa Utsman bin Affan, beda. Yang sekarang masih dipraktekkan di Arab Saudi. Jadi adzan yang pertama itu belum masuk waktu duhur. Di sini ada, kemarin itu saya jawab 11 seperempat. Kok adzan apa nggak salah orang ini ya? Beberapa kali ya nggak terus. Itu padahal diri di masjidnya Pak Soleh, masjid apa ya? Masjid Nur Rahmah yang rame. Pojok Ring Road itu langsung ke barat, lalu ke utara ada Masjid Rahmah, ada TK di sana, ada SD juga sekarang. Di situ adzannya kok jam 11:04 padahal diri adzan ini. Oh ternyata adzan qobliyah
dan pertama sholat Jumat itu masa Utsman bin Affan. Untuk apa? Memberikan peringatan seseorang ini sudah dekat waktunya masuk Jumatan lo ya, karena dekat pasar, agar bersiap-siap ke masjid. Kalau sekarang ditandai kalau masjid yang lain dengan kiroah itulah ya, itu kan tanda saja, tanda untuk masuk mendekati sholat Jumat. Karena pentingnya Jumatan agar cepat-cepat ke masjid. Ada hadis yang lain, barang siapa yang datang Jumatan itu terakhir atau setelah adzan berkumandang, tapi hadisnya ini doif kayaknya, maka dia tidak mendapatkan apapun. Jadi makanya datang lebih cepat. Nah, datang lebih cepat itu kan diberikan peringatan lah, peringatan waktu Utsman bin Affan itu menggunakan adzan. Seperti halnya Nabi pernah memberikan peringatan subuh, karena pentingnya subuh ada adzan awal. Adzan awal subuh itu ya sekitar, kalau kita waktu puasa, waktu imsak itu ikhtiyar 10 menit sebelum waktu subuh. Masih bisa sholat witir ya, masih bisa sholat malam, paling berapa rakaat, mungkin 2 tambah witir 5 rakaat lah, masih bisa itu. Karena itu maka sholat duhur ini variasi-variasinya itu banyak untuk qobliyahnya ini ya. Jadi yang terakhir tadi itu nggak ada qobliyah, dia sholat Jumatan itu karena adzan pertama tetap sebelum waktu duhur, adzan kedua tetap waktu duhur, tetap nggak ada qobliyah kalau yang ini. Karena nggak mungkin setelah waktu duhur imam berkhutbah semua berdiri qobliyah, kan nggak lucu, nanti malah imamnya ditinggalkan sendirian. Jadi nggak ada. Lalu 2 rakaat setelah duhur atau 4 rakaat setelah Jumat, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi ada sholat yang sama sekali nggak ada rawatibnya yang muakkad. Ini sholat sunnah muakkad. Jadi sholat sunnah yang sangat ditekankan. Apa itu? Sholat asar. Sholat asar tidak ada. Tetapi ada rawatib yang tidak ditekankan. Hanya 2 itu. 3. 1, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Tapi yang sebelum sholat isya ini hadisnya ada yang bermasalahkan. Jadi yang ada adalah sebelum sholat asar itu sholat sunnah tatawu, tapi ghairu muakkadah. Nah mengatakan faman syaa falyusolli wa man syaa la yusolli. Yang mau silakan, kayak nggak apa-apa. Jadi nggak ditekankan kayak yang 12 tadi. 12 tadi kan dibangunkan rumah di surga. Itulah para ulama dinamakan dengan sholat sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Jadi 12. Yang 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, itu yang mau silahkan, yang tidak yang nggak apa-apa. Lalu sebelum isya, 2 rakaat sebelum isya itu memang terpisah hadisnya, tapi ada yang melemahkan. Tapi para ulama tetap memasukkannya sebagai 2 rakaat yang tidak ditekankan. Kalau mau sholat silahkan. Tapi ada berpendapat qobliyah isya nggak ada itu. Karena qobliyah isya itu tidak ada jadi satu dengan hadis-hadis yang lain. Sementara sholat setelah asar dan setelah subuh justru malah dilarang, tidak ada. Kenapa? Karena itu sholat mendekati matahari terbenam, setelah subuh matahari terbit. Tetapi dalam fikih kan begitu ya, secara umum tadi dilarang, nggak ada. Tetapi beberapa hal. Yang pertama, Nabi itu pernah sholat setelah subuh, sholat 2 rakaat ya. Lalu ditanya,
Ditanyakan kenapa Nabi sholat 2 rakaat setelah subuh. Ternyata diteliti hadis itu Nabi tadi tidak sempat untuk sholat subuh, sholat sunnah sebelum subuh. Lalu beliau ganti setelah subuh. Boleh nggak seperti itu? Secara umum tidak boleh. Nanti gampang saja gonta ganti ya. Ini karena kepentingan tertentu, karena pentingnya itu Nabi begitu. Namanya sholat faitah. Oleh para ulama lain dikatakan sholat kodok. Karena sholat kodok itu kan boleh dilakukan di luar waktunya. Lah itu yang repot. Maka sebagian ulama, terutama adalah Hambaliyah, kalau Syafi'iyah namanya kodok, kalau Hambaliyah namanya faitah. Faitah itu adalah sholat yang dilakukan karena dia benar-benar terhalang, mungkin karena ketiduran, karena lupa, atau karena yang lain, maka dia boleh sholat untuk menggantinya kalau dianggap penting. Itu faitah. Jadi memang nggak sengaja dia melakukan itu. Tapi kalau kodok itu dia mengganti karena ada kebutuhan. Nah, itu nggak ada sholat itu kodok itu. Aisyah bercerita, nahnu nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i sholat. Kami ini diperintahkan untuk mengkodok puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Kenapa ibu-ibu ketika menstruasi tidak mengkodok sholat? Karena nggak ada, hilang ya sudah. Tapi kalau puasa tetap mengkodok. Jadi puasa Ramadan itu nggak puasa 5 hari, harus mengganti di hari yang lain. Tapi puasa ibu-ibu pernah mengkodok puasa, sholat? Nggak pernah. Sholat ya gratis pokoknya. 15 hari mens nggak sholat, nggak ada kodoknya. Bayangkan kalau ada kodok sholat, wah ribet itu. Ya, satu waktu sholat 2 kali terus itu, nah, repot. Ya. Makanya nggak ada kodok sholat, tapi yang ada itu sholat yang faitah. Faitah itu sholat yang tertinggal, sholat yang hilang karena ketiduran atau apapun, kita boleh mengganti pada waktu yang tidak ditentukan. Itu karena gantian ini adalah ganti. Misalnya kita tidak lupa ya, karena ada tamu, biasanya sholat jamaah di masjid, ada tamu lalu gak jamaah. Nah, kelupaan. Ya, kelupaan baru 4 hari ingat, kayaknya saya nggak sholat isya kemarin itu ya, diingat-ingat terus, iya nggak sholat, saya ada tamu. Kadang-kadang kan sehari 2 hari itu kita masih tidak ingat, terus kesian hari itu baru ada satu yang nggak enak ya, terasa di sini kita itu, wah baru ingat kita nggak sholat. Waktu itu dia langsung sholat, meskipun bukan pada waktu sholat isya. Ingatnya jam 10 siang, ya sholat isya jam 10 itu, namanya sholat faitah. Lah Nabi juga sama ini, karena biasanya selalu sholat 2 rakaat sebelum subuh dan gak mau meninggalkan. Waktu itu karena sesuatu, sholat subuh sudah langsung ada qomat, mungkin dia lupa, maka dia kemudian melakukannya setelah subuh. Tapi hanya sekali itu ya. Aisyah bercerita begini, Nabi kalau tidak sempat atau ketiduran, tidak sholat malam, maka dia sholat siangnya itu 12 rakaat. Siang itu maksudnya antara waktu duha sampai duhur itu. Waktu duha itu kan di dalam hadis kan hanya 2 rakaat. Kalau hadis yang tadi jangan kau tinggalkan. Tapi hadis yang lain Nabi cerita 8 rakaat. Belum ada 12 rakaat, 8 maksimal. Tetapi dalam hadis Aisyah ini, apabila Nabi tidak sholat malam kan 11 rakaat, Nabi tunaikan siang itu 12 rakaat. Karena witir nggak ada siang hari, witir itu di malam hari. Sehingga sholat di waktu duha tadi itu Nabi tidak 11 tapi 12. Itu namanya sholat yang faitah ya, untuk subuh. Jadi setelah subuh sebenarnya dilarang, nggak ada sholat lagi, juga demikian asar. Nah, yang kedua
hukum sholat jenazah bagaimana Pak? Apakah sholat jenazah itu dilakukan sebelum sholat subuh atau sebelum sholat asar, atau boleh dilakukan setelahnya? Nah ini lagi-lagi fikih. Secara umum yang ketat, yang tasaddud mengatakan karena nggak ada sholat apapun setelah subuh dan sholat asar, maka jenazah pun sebaiknya disolatinya sebelum sholat duhur dan sholat asar dan sholat subuh. Tapi praktek dimanapun sholat jenazah itu kan dianggap tambahan. Jarang kita temukan sholat jenazah dulu baru sholat wajib. Biasanya wajib dulu baru sholat jenazah. Hingga sampai di Arab Saudi itu sama. Kalau kita di sana, tiap sholat itu ada sholat jenazah Pak. Jadi sholat jenazah itu ya dilakukan kapan? Setelah sholat asar, setelah sholat subuh. Jadi sholat qomat itu sholat subuh dulu atau asar dulu. Ini yang tadi dilarang ya, kalau lainnya nggak ada masalah. Baru nanti sholat jenazah. Meskipun persis mengatakan yang lebih masyru' adalah sholat jenazah dulu, baru nanti sholat subuh atau sholat asar. Di Jogja pun kalau kita sholat di masjid gede, ya ketika waktu itu Ustadz Junahar, Ustadz Kiai Air Fakhruddin ya, dan lain-lain, sholatnya itu juga sholat asar dulu, baru sholat jenazah. Jadi itu khusus karena bukan sholat sunnah, tapi dia maksudnya itu ini kan fardu kifayah terkait dengan peristiwa seseorang yang meninggal dunia, maka dibolehkan. Bapak Ibu rahimakumullah, kurang 2 menit ya? Kurang 2 menit. Kalau ada pertanyaan, tadi ada satu lagi yang mau saya jelaskan, lupa saya, tentang sholat sunnah rawatib ini. Baik yang muakkadah maupun yang ghairu muakkadah. Oh ya, kalau ada orang sholat misalnya isya qobliyah, itu berpandangan nggak ada qobliyah sholat isya, bukan berarti nggak ada sholat yang lain Pak. Maka cepat-cepat agar nggak ada bid'ah, langsung aja adzan langsung qomat. Oh jangan, itu namanya nggak beri kesempatan orang beramal. Adzan langsung iqomah. Jangan, tetap ada kesempatan sholat. Kenapa? Karena selain qobliyah ada sholat lain. Sholat tahiyatul masjid juga ada. Sholat bainal adanain, ya, barang siapa yang dia berdoa antara adzan dan iqomah, tidak lain Allah akan mengijabahinya. Jadi ini termasuk waktu yang mustajab, itu antara adzan dengan iqomah. Dan di situ Nabi membolehkan sholat, kita minta kepada Allah sesuatu. Lalu ada lagi sholat setelah wudhu, terkait dengan terumpahnya Bilal itu loh, ya. Di Bilal itu kan ditanya, kamu apa amalanmu wahai Bilal? Kok aku dengar terumpahmu ada di surga? Terumpah saja itu kedengaran Nabi loh ya. Gimana itu? Bilal mengatakan, saya itu selalu sholat 2 rakaat setelah wudhu. Jadi ada orang yang menggantung dirinya dengan wudhu, Bapak Ibu sekalian, lalu sholat dia. Jadi dia itu nggak mau yang namanya kotor. Jangankan dirinya ya, ini wudhu selalu dilakukan. Dulu saya punya mahasiswa juga begitu, luar biasa dia, mahasiswa di Unires, dan sering saya ajak pergi-pergi untuk nyupiri saya juga. Anak Aceh, sekarang kerja di Kalimantan dia. Ketika saya pas di Aceh juga datang untuk dia, masya Allah ya, di mobil itu nggak boleh ada musik, pokoknya dia itu murotal terus. Nah, terus satu ketika pergi, ada apa mas? Bentar Pak, tak lihat wudhu. Nah, berarti dia tadi batal saya. Oh Anda biasa berarti menggantungkan diri, jangan sampai batal. Bagus itu. Ada yang begitu. Jadi kok dia batal, langsung dia wudhu. Nabi nggak pernah menyuruh itu.
lalu menjadi bid'ah itu. Oh, bid'ah dia itu. Orang mau bersih kok ya nggak apa-apa ya. Dia mau bersih dia. Jangan sampai dirinya itu kotor. Saya ingin dicabut Allah dalam keadaan diri saya itu bersih. Jadi ketika dia wudu, ketika batal langsung wudu. Mau tidur wudu. Ya ketika nanti tidur dicabut oleh Allah, dia dalam keadaan suci. Seterusnya sampai segitu dia menjaga dirinya. Ya, setelah wudu itu ada sunnah namanya 2 rakaat setelah wudu. Dimanapun kita berada boleh wudu, boleh sholat 2 rakaat. Tidak harus di masjid, ya, dimanapun itu. Nah, nanti kita bahas satu persatu dalil-dalilnya. Hari ini kita sudah selesai sholat sunnah rawatib, baik yang muakkadah maupun yang ghairu muakkadah. Sudah masuk Pak ya? Alhamdulillah, cukup sekian. Nanti kalau ada pertanyaan lagi dikumpulkan. Gini aja Mas, besok lagi biar nggak tanya gini, ada kertas dibagikan, lalu ada pen, siapa yang mau nulis biar nggak menghabiskan waktu bisa tanya di situ. Nanti ada waktu nanti kita menjawabnya. Atau kalau ada yang bertanya, ini pakai YouTube langsung nggak ya? Atau ini pakai apa ini? Oh, diupload offline ya. Oke. Gak apa-apa, yang penting nanti ada manfaatnya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.